Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 20b sampai dengan 2 Korintus 6 ayat 10. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu pertenangan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung gelar, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Yesus Kristus menurut Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
bukan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan tekun melakukannya. Hosiana. Saat membaca Yesaya 58 ayat 1 sampai 12, juga Matius 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 18, saya merasa ditelanjangi, malu, tidak punya muka di hadapan Tuhan. Apakah saya sudah menjadi pendeta yang baik di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah melayani umatnya dengan sebaik-baiknya? Apakah kami sudah menjadi penatua dan diaken yang baik? Apakah saya sudah menjadi orang Kristen yang baik di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi muridnya yang baik? Setiap kita mempunyai jalan hidup masing-masing. Jalan hidup itu pun menjadi cerita. Ada seorang ibu mengeluh, saya menggugat Tuhan. Bukannya saya iri pada kehidupan orang lain. Mungkin memang saya iri, tetapi saya tahu suami saya orang yang sangat saleh. Kami setiap minggu beribadah. Bahkan kami sering menolong orang yang kesulitan. Tetapi mengapa hidup kami penuh rintangan, sementara orang lain hidupnya lancar, bisa pergi ke sana kemari, bahkan mempunyai banyak berkat materi. Sementara kami hidupnya serba pas-pasan. Saya nggak ngerti maksudnya Tuhan. Yang lain lagi cerita begini, Natal kemarin saya berdoa kepada Tuhan, saya minta uang. Saya ingin menyenangkan anak-anak, ingin belanja, ingin beli ini dan itu. Apakah salah kalau saya berdoa begitu? Apakah rumusan doa saya salah? Orang bilang, kok doanya egois begitu? Pinginnya bersenang-senang. Banyak orang hidupnya kesusahan, kok doanya isinya minta-minta terus sama Tuhan? Apakah doa saya salah? Yang lain lagi bercerita dengan sedih. Orang sudah berbuat baik, sudah menolong, sudah bersedekah, kok ia masih dihakimi? Katanya punya niat terselubung, bahkan disebut munafik. Yesus menyebut 3 kesalahan utama di dalam agama Yahudi, bahkan mungkin juga ditemukan di dalam agama-agama lain: sedekah atau berderma, berdoa, dan puasa. Yesus tidak memerintahkan muridnya ayo berdoa, ayo puasa, ayo sedekah, karena dia yakin dan dia tahu mereka sudah melakukannya. Minimal mereka berdoa dan mereka terbiasa bersedekah atau menolong orang lain yang kesusahan. Yesus menuntut lebih dalam. Ia menuntut lebih. Ia menuntut supaya kita berdoa dengan tulus, puasa dengan tulus, sedekah dengan tulus. Yesus menuntut perbuatan nyata, aksi nyata, tapi juga sekaligus niat, motivasi, isi hati yang murni, yang juga lurus. Yesus berkata, bila hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang dimaksud Yesus bukan hanya supaya kita tidak munafik atau tidak sekedar pencitraan saja.
seperti yang sering dikabarkan atau sering dilabelkan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Tetapi yang dimaksud oleh perkataan Yesus ini adalah supaya kita membuka hati dan pikiran kita. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah kelompok yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari firman Tuhan dan melakukannya sesempurna mungkin. Firman Tuhan berkata sedekah, mereka melakukan sedekah. Firman Tuhan berkata berikan, mereka memberi. Firman Tuhan berkata tolong berikan tumpangan, mereka lakukan itu. Pada saat ini mereka setara dengan para rohaniwan, para biarawan dan biarawati, romo, paus atau para pendeta. Atau mungkin mereka setara bahkan dengan Bunda Teresa. Dengan kata lain, dalam ayat itu Yesus menuntut kita lebih saleh, bahkan lebih saleh daripada Bunda Teresa. Mungkinkah? Sanggupkah kita lebih saleh ketimbang Bunda Teresa? Hendaklah kamu sempurna. Yesus berkata lagi di lain kesempatan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kuduslah kamu, sebab Tuhan Allahmu itu kudus. Bahkan standarnya bukan lagi, ukurannya, patokannya bukan lagi Bunda Teresa. Allah sendiri yang menjadi patokannya. Kuduslah kamu, sempurnalah kamu, sempurna baiknya, sempurna sucinya, sempurna benarnya seperti Allah. Siapakah yang sanggup? Tuntutan Tuhan ini tidak masuk akal. Yang ada kepala kita tertunduk semakin dalam. Puasa, berdoa, sedekah adalah 3 latihan rohani. Ini adalah program latihan rohani, sama seperti raga tubuh kita ada exercise-nya, ada latihan fisik, latihan jasmani, ada olah pikiran. Berdoa, puasa, dan sedekah adalah olah batin, olah jiwa, olah rohani. Selama 40 hari masa prapaskah, selama 40 hari kita latihan rohani dengan puasa, berdoa, dan sedekah. Bukan hanya semata-mata puasa tanpa bolong, bisa pantang, bisa tahan lapar. Bukan hanya bisa menghitung berhasil berbuat kebaikan selama 40 hari, ada 40 macam kebaikan yang kita lakukan. Bukan hanya 40 hari sambut berdoa setiap hari 1 jam, tidak pernah bolongnya selama 1 jam. Bukan teknisnya, tetapi teknis itu membentuk yang di dalam yang tidak kelihatan, membentuk hati dan jiwa kita. Tujuan utamanya adalah melatih jiwa dan roh ini supaya kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Allah. Karena kita cinta kepada Allah, maka kita mau berbakti kepadanya. Doa kita, puasa kita didorong oleh rasa cinta kepadanya. Karena cinta kepada Allah, kita pun mau berbuat baik kepada sesama, entah dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, entah diterima atau ditolak, entah disadari, diakui, atau bahkan tidak ada seorang pun yang tahu. Karena hanya cintalah yang membuat orang mampu memberi lebih daripada yang diminta. Hanya karena cintalah kita mampu memberi lebih daripada yang diwajibkan. Karena cintalah kita sanggup melakukan perintah tanpa merasa itu suatu kewajiban atau beban yang diharuskan kepada kita. Karena cinta kita memberikannya dengan sukarela, kita memberikannya dengan tulus, kita memberikannya dengan kegembiraan yang besar. Puasa, doa, dan sedekah yang dilakukan dengan tulus dan rahasia membentuk jiwa, menolong kita untuk belajar mengendalikan hawa nafsu, keinginan manusia yang tidak ada batasnya, melatih pikiran untuk fokus kepada Allah, tidak mudah terdistract, tidak mudah terkacaukan oleh hal-hal yang lain. Dengan puasa dan bersedekah kita belajar untuk hidup, berlatih untuk hidup sederhana. Karena puasa membuka kesadaran yang lain bahwa ternyata untuk bertahan hidup manusia tidak butuh banyak. Cukup
makan, tempat untuk bernaung, cukup membutuhkan kasih sayang. Namun sebelum puasa kita tidak menyadari hal ini. Banyak materi, berkat, serta kekayaan kita pakai untuk memenuhi keinginan dan bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sampai tidak terjadi keseimbangan dalam hidup ini. Orang yang berkekurangan semakin berkekurangan. Orang yang berkelebihan selalu merasa hidupnya kekurangan. Puasa, doa, dan sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi mendorong kita untuk tidak berpusat pada manusia. Apa kata orang? Apa mau orang dari saya? Atau bagaimana respon orang lain terhadap diri saya, terhadap apa yang saya lakukan? Kalau itu terus yang kita kejar, kalau itu terus yang ada di pikiran dan hati kita, yang ada adalah lelah dan capek karena kita terus ingin mengesankan orang lain. Tetapi ketika kita menanggalkan itu semua dan berpusat pada Allah, mencari apa kata Allah dan apa yang Dia inginkan, maka yang terjadi adalah kita tiba pada tempat ini, yaitu semakin sadar diri bahwa semua yang kita lakukan itu adalah karena rahmat-Nya, karena cintanya. Kita menjadi semakin terbuka untuk menerima kasih dan cinta Allah yang membuat kita justru semakin kuat dan hidup ini dipenuhi kegembiraan. Entah kita sedang mampu berpuasa atau sedang apa puasanya. Puasa, sedekah, dan doa yang didorong oleh cinta yang tulus kepada Allah membuka pintu untuk Allah memerintah di dalam hati kita, membentuk hati ini dan mengubah hati ini, bahkan bekerja melalui hati dan hidup ini, sampai-sampai hati kita itu ditanami biji sesawi, yaitu cinta kasih Allah yang serupa biji sesawi, kecil tapi hidup, lemah tapi punya kekuatan, pelari tapi pasti tumbuh jadi besar dan menjadi berkat bagi siapapun yang bersentuhan dengan hidup kita. Amin.